Oke. Hari ini kita lanjut ya, lanjut materi yang kemarin, yaitu tentang teorema Pitagoras. BTW kita Jumat masih les ya, jangan lupa. Jumat kalian sekolah nggak? Online nggak? Kayaknya enggak. Enggak ya, tapi lesnya tetap ya, tetap ada sampai tanggal 24. Kemarin ada pengumuman kok udah send ke kalian di grup ya. Jadi liburnya tanggal 25, tapi hari Jumatnya masih tetap les. Terakhir. Habis itu kalian libur 1 minggu, terus masuk sekolah ya. Nah, masuk sekolahnya cepat ya, tanggal 3 ya. Oke, yuk kita coba fokus share screen dulu. Hari ini Koko yang buat soal, dan nggak susah ya, gampang-gampang aja. 8 soal juga. Kita lihatlah berapa lama ya kita bisa. Ya, Koko share screen udah kelihatan? Sudah kok. Oke, thank you Kelly. Ya, kita mulai. Di hari ini kita belajar lanjutan ya, yang kemarin teorema Pythagoras. Nah, kalau kita punya segitiga, dan pastinya segitiganya segitiga yang harus siku-siku. Kalau dia nggak siku-siku, nggak berlaku Pythagoras ya. Terus kalau nggak Pythagoras, gimana caranya aku? Nah, nanti kalau belajar di kelas 10 semester 2 gitu. BTW udah ada kurikulum baru loh. Pak Nadiem kemarin pas hari apa ya? Aku lupa, hari guru kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah ada kurikulum baru, kurikulum 2022. Jadi nggak tahu SMP ada atau enggak, tapi SMA itu nggak ada penjurusan lagi, nggak ada IPA, nggak ada IPS lagi. Kalau kalian mau belajar apa, kalian pilih sendiri mapel apa. Tapi tetap ada mapel wajib ya, kayak matematika wajib mungkin, mungkin sejarah wajib mungkin ada ya. Tapi yang peminatan kalian boleh pilih sendiri. Kalau peminatan tuh, kalau di IPA koko dulu ya, peminatan tuh ada mata minat, fisika, kimia, biologi. Nah itu nggak harus semua lagi, boleh pilih mau apa aja. Kalau IPS itu peminatannya sejarah, geografi, ekonomi, dan sosio. Jadi ada 4 juga. Gitu. Jadi untuk 2022 sistemnya udah kayak gitu. Jadi kalau anak IPS mau belajar fisika misalkan boleh. Jadi mapelnya dipilih. Itu ada kurikulum baru ya. Sesuai yang kalian mau dan kalian suka. Itu untuk 2022. Kalau SMP kan belum penjurusan, jadi kayaknya belum ya. Kayaknya masih biasa. Kamu nggak tahu kalau SMP. Kalau SMA gitu. Jadi nanti kalau kalian udah SMA, kalian udah nggak ada penjurusan lagi tuh, nggak ada IPA, nggak ada IPS lagi. Tergantung sekolah ya, tapi udah dijalankan tuh kurikulumnya, udah diterapkan gitu. Ya kalian pilih sekolah yang bagus ya, biar kurikulumnya juga terjalan ya, dan kaliannya juga bisa belajar bagus gitu, bukan belajar karena terpaksa ya. Ya, nomor 1. Dengan teorema Pythagoras, selidiki apakah jenis segitiga berikut merupakan segitiga tumpul, siku-siku, dan lancip atau lancip. Eh, ya, pertama sebelumnya ini belum kita bahas ya. Jadi Pythagoras tuh bisa. Jadi ajaibnya Pythagoras itu kita bisa meramal ya, atau menerkani segitiga ini siku-siku atau enggak ya gitu. Apakah dia tumpul atau dia lancip gitu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi ini sedikit banyak kalian hafal, tapi gampang hafalnya gini. Kalau kita punya segitiga, bebas segitiganya mau apa? Mau dia tumpul, mau dia lancip, mau dia siku-siku, yang penting ada segitiga. Punya sisi A, B, dan C, dengan sisi C, sisi yang terpanjang ya. Sisi yang terpanjang. Maka gini, kalau C kuadrat
itu kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka ini segitiganya segitiga. Ada yang tahu segitiga apa? Boleh tebak kok. Kalau C kuadratnya lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, kira-kira apa? Tumpul, siku-siku, atau lancip? Lancip ya, oke. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, ini segitiga apa? Siku-siku. Iya, karena itu Pitagorasnya gitu ya. Ingat, Pitagoras hanya berlaku kalau segitiganya siku-siku gitu ya. Terus satu lagi, kalau C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, ini segitiga apa? Kalau nggak lancip, siku-siku ya tumpul gitu kok. Ya, ya. Gitu ya, ini cara kalian menghafal. Jadi, gampang kan hafalannya. Kalau C kuadrat yang lebih kecil, maka ada lancip. Kalau C kuadrat yang lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, itu segitiganya tumpul. Gitu aja. Cara hafalnya gampang. Oke, jadi simpel kita cek ini. Nomor yang A dulu ya. Jadi ada segitiga PQR, PQ-nya 20, PR-nya 15, QR-nya 10. Kok nanya dulu, sisi yang terpanjang yang mana? Atau sisi miringnya yang mana? Sisi PQ. paling PQ yang 20 cm yang paling panjang. Berarti ini sebagai C. Nah, yang dua ku yang PR sama si QR itu gimana ku? Itu bebas mau kalian namakan A, mau namakan B bebas. Aku namakan di sini A, mau di sini B. Atau kalian balik QR-nya yang A, PR-nya yang B boleh gitu. Yang penting kan nanti ujung-ujungnya apa? A kuadrat tambah B kuadrat. Yang penting setelah dikuadratin dijumlahin gitu. Namanya bebas gitu. Itu aja ya. Jadi bebas, gak usah bingung. Yang penting harus tahu mana yang paling panjang itu aja. Sisanya ya kuadratin jumlahin gitu. Gak usah kasih nama juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita cek dulu. C kuadratnya berapa? 400 ya. Cm kuadrat. A kuadrat tambah B kuadratnya berapa? 225 tambah Cm kuadrat ditambah 100 Cm kuadrat. Jadinya berapa? Oke, sebentar. Tekan. Sebenarnya 325 Cm kuadrat. Perhatikan. C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari atau lebih dari? C kuadratnya tadi 400. A kuadrat tambah B kuadratnya 325. Jadi tandanya kurang dari atau lebih dari? Lebih dari. Nah, betul. Kalau lebih dari segitiganya tumpul atau lancip? Tumpul. Tumpul gitu. Ini segitiganya tumpul. Dah, gitu aja. Gampang ya. Kok misalnya kalian bingung nih cara menghafalnya ya, kita pakai logika sedikit. Jadi triple Pythagoras coba kamu nanya sama eh, siapa? Angelica. Kalau triple Pythagoras yang kamu ingat apa? Mau berapapun bebas sih. Atau nggak ingat? 3, 4, 5. Oke, nggak apa-apa. Itu paling gampang ya. 3, 4, 5. Itu yang paling gampang, triple Pythagoras ya. Nah, sekarang, kalau ini kan siku-siku. Kalau misalkan nih, kalau segitiganya tumpul. Kalau tumpul berarti gimana? Lebih dari 90 kan? Berarti kayak gini misalkan. Tetap 3 dengan 4. Tetap sisi yang dua sisi lainnya itu 3 dengan 4. Nah, sisi miringnya sekarang jadi lebih panjang dari 5 kan? Sisi miringnya ini lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 maka dia tumpul gitu. Itu start nge-lag ya, memang agak nge-lag deh. Bentar ya, jaringannya kacau. Bentar lagi hilang tuh pasti. Nah, hilang kan. Oke, coba aku share screen ulang. Sebentar. Oke, kalau dia udah kelihatan? Sudah kok. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kan 90 derajat tadi ya. Kalau 90 derajat kan berlaku Pythagoras 3, 4, 5. Tapi kalau dia tumpul, segitiga yang tumpul, tumpul berarti kan lebih dari 90. Ya, kan, sudut tumpul itu lebih dari 90 kan. Di antara 90 dan 150 lebih tepatnya.
Antara 180 dan 90 itu kan sudut tumpul. Jadi ini kan tumpul nih. Pokoknya lebih dari 90 kan. Nah, makanya sisi berinya pasti lebih besar tuh. C-nya pasti lebih besar daripada A dan B-nya. A tambah B-nya. Nah, yang bagian ini juga sama. Kalau kita perkecil nih, dengan panjang yang sama, 3 dengan 4, maka ini pasti lebih kecil dari 5, pasti pendek. Karena sudutnya sudah sudut lancip. Misalkan yang tumpul 120, yang lancip misalkan 30, misalkan. Cara hafal gampangnya kayak gitu sih. Jadi kalau ingat tumpul, berarti sisi miringnya makin panjang aja. Gitu. Makin panjang berarti C kuadratnya lebih besar. Gitu. Cara gampang hafal kayak gitu. Oke. Nah, coba kita lanjut coba yang nomor B. Nah, yang B itu coba kita lihat KL-nya 3, KM-nya 4, LM-nya 5. Itu triple Pythagoras nggak? Iya. Kalau triple maka segitiganya apa? Siku-siku. Siku-siku. Karena apa? Karena berlaku Pythagoras gitu kan. Karena kalau 3 kuadrat kan 9, 4 kuadrat kan 16, 5 kuadrat kan 25. Jadi A kuadrat 9 tambah B kuadrat 16 sama dengan 25 kan? Nah, pokoknya semua triple Pythagoras itu pasti siku-siku. Semua yang triple Pythagoras 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13 dan lain-lainnya itu semua pasti segitiganya siku-siku. Karena semuanya itu ya berlaku Pythagoras. Semuanya pasti berlaku C kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat. Dengan C itu sisi yang paling panjang ya, atau sisi miringnya ya. Gitu. Jadi semua triple Pythagoras pasti sudah segitiga siku-siku. Karena semuanya berlaku Pythagoras. Kalau segitiga tumpul dan lancip tidak berlaku Pythagoras gitu. Karena dia nggak sama dengan gitu ya. Coba yang C sekarang. BC, BD dengan CD. Ya, sudah pasti kalian bisa tahu yang paling panjang itu BC. Berarti ini sebagai sisi C atau sisi yang paling panjang ya. Nah, jadi ini yang A, ini yang B. Kok boleh nggak dibalik? Boleh. BD-nya mau jadi B, CD-nya mau jadi A. Boleh. Yang penting nanti kita kuadratkan, kita jumlahkan. Udah itu aja. Jadi C kuadrat itu 35 kuadrat 1225 ya. DAM kuadrat. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat itu 900 DAM kuadrat ditambah 20 kuadrat 400 ya. Nah, jadi 1300 DAN kuadrat. Perhatikan, C kuadrat dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kurang atau lebih? Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Kalau kurang dari segitiganya apa? Lancip. Iya, gitu. Nah, nah, seperti itu aja. Jadi, salah satu kegunaannya ya, salah satu kegunaan dari Pythagoras itu, ya ini, untuk menentukan ini segitiganya siku-siku atau enggak sih? Oh, kalau enggak siku-siku berarti segitiga apa dong? Gitu. Ya, kalau enggak tumpul ya lancip. Gitu ya. Oke, seperti itu. Itu untuk nomor 1, silakan dicatat dulu. Atau di SS boleh. Ini ya yang perlu kalian ingat tuh ini ya. Biasanya tiap tahun ada keluar soal itu sih. Jadi kalian disuruh cek ini segitiganya jenisnya apa? Siku-siku kah, lancip kah, atau tumpul kah gitu. Kalau dulu kalian belajar teorinya aja. Oh, kalau lancip itu kurang dari ini, tumpul itu lebih dari ini, di antara ini gitu kan. Nah, kalau sekarang kalian menghitung pakai teorema Pythagoras. Kalau SMA lebih gila lagi. Kalau SMA tentang segitiga itu namanya trigonometri. Ada sin, cos, tan, sekan, kosekan, kotangen, dan lain-lain. Nanti ada grafik lagi gitu. Ini masih gampangnya nih. Ya, kita lanjut nomor kok nanya dulu. Harrison paham? Paham. Paham ya. Selin paham? Paham. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Jadi ini berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu lagi siapa ya? Oh, William ya. Mana William ini? Bentar. Absen nggak dia? William bilang dia nggak kelas kok. Kenapa? Gak tahu. Oh, kok nggak bilang? Ya udah, Koko absenkan ya. Milannya absen, tapi nggak ada kabar. Ya udah, nggak apa-apa lah. Ya, kita lanjut.
Nomor 2. Sebuah segitiga siku-siku, sisinya A, B, C, berlaku teorema Pythagoras dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Koko nanya dulu sama kalian. Berarti sisi yang paling panjangnya A, B, atau C? A. Betul, kan harus pahami. Jadi, rumus itu jangan dihafal tapi dipahami. Jadi nggak semuanya C kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat, nggak selalu. Ini kan untuk segitiga apa? Untuk segitiga yang kalau sisi miringnya C kan. Kan ada aja segitiga yang kayak gini. Kok ganti nama aja, misalkan di sini C, di sini B, di sini A. Kalau yang ini, segitiga yang koko lingkarin itu Pythagorasnya gimana coba? Ayo, titik-titik kuadrat sama dengan apa? B kuadrat. Sama dengan? C kuadrat kurang A kuadrat. Iya, gitu kan. Jadi nggak selamanya C itu sebagai sisi miring gitu. Jadi jangan dihafal rumusnya, tapi pahami. Oh, yang miring kuadrat, koko sering bilang gitu ya. Yang miring kuadrat itu adalah tegaknya kuadrat dijumlahin gitu. Jadi nggak usah dihafal C, A, B-nya gitu, nggak usah. Oke, jadi kalau di gambar, kalau di soal nomor 2 ini, gambar dari segitiga gimana sih kok? Gambarnya kayak gini. Karena A-nya paling panjang, di segitiga siku-siku, sisi paling panjang itu sisi miringnya ya. Ini siku-siku, A-nya sebagai sisi miring, di sini B, di sini C. Maka Pythagorasnya sesuai dengan yang di soal A kuadrat, B kuadrat tambah C kuadrat. Itu jebakan, jangan salah di situ ya. Jadi jangan bingung kalau kok kalau yang rumus koko kan C kuadrat kok. Iya, kalau katanya A kuadrat berarti A-nya yang paling panjang gitu aja. Gitu ya. Oke, jangan salah. Atau nanti kalau di Pilgan tuh aja yang kayak gini. Suatu segitiga memiliki sisi ABC dengan sisi terpanjang B. Oh, berarti B kuadrat, A kuadrat tambah C kuadrat. Tapi di Pilgan itu A kuadrat sama dengan apa? Ya udah B kuadrat, ini pindah kurang C kuadrat. Gitu. Jadi jangan bingung ya, itu cuma dibalik-balik aja tuh. Ya, makanya jangan dihafal. Jadi kalau Pilgan, kalian ujian nanti UAS semester biasa kan Pilgan ya. Nah, Pilgan tuh biasa banyak jebakan. Nanti A, B, C dibolak-balik bolak-balik. Itu jangan bingung ya, pindah-pindah aja tuh. Oke, nomor 2 yang lengkapi tabel triple Pythagoras berikut. Nah, triple Pythagoras berikut berdasarkan segitiga. Oke. Kalau sisi miringnya A ya, berarti 5. Sebentar. Nah, nih. Ini sisi miring. Kau tulis ya. Sisi miringnya 5. Kalau 4 apa hasilnya 5? Triple Pythagoras nih. 3. Ya, betul ya. 3, 4, 5. Kalau 40, kalau keceplosan. Kalau miringnya 41, C-nya 9, 9 berapa 41? 40. 40. Ya, semalam kalau ada yang catat boleh dicontek, ke apa-apa. Terus, lanjut. 16, 30 berapa? 34. 34. Kenapa? Karena aslinya dari berapa? Angkanya berapa, Malvin? Aslinya dari sini. Aslinya dari 8, 15, 17. Kalau semalam kalian ingat. Semalam soalnya banyak yang angkanya 8, 15, 17 kan? Nah, ini dikali 2 aja. Jadi 8 dikali 2 berapa? 16 kan? 15 dikali 2 berapa? 30 kan? Terus ya udah 17 dikali 2 berarti 34. Jadi triple aslinya 8, 15, 17 ya. Ini triple aslinya. Yang terakhir, 80 berapa? 100. 80 berapa? 100. Paling kecilnya dulu. Triple yang paling kecilnya berapa? 60. 60. Triple paling kecilnya berapa, Kelly? 543. Ya, 345. Jadi triple aslinya 345 ya. Jadi aslinya ini 3, aslinya ini 4, ini 5. Ini dikalikan 20, ini kalikan 20, ini dikalikan 20. Gitu kan? Ya, matematika mendebak-debak sebenarnya. Kan belajar tebak-tebakan gini ya. Kok kalau nggak mau kayak gini gimana kok? Mana tahu kalian nggak hafal, nggak mau hafal kok. Ya hitung. Ya hitung. Pakai rumusnya tadi. Pakai ini. Nah kalau hitung kan lama ya. Kalau kalian hafal itu satu step yang lebih cepat lah ya. Kalau kalian hafal gitu. Oke. Kalau kalian mau hitung misalkan yang nomor
yang ketiga ini, misalkan tadi agak susah kok. Misalkan 16 30 berapa ya? Ya pakai Pitagoras ya. Jadi A kuadrat B kuadrat tambah C kuadrat. A-nya berapa? Dia nggak tahu kan? Ini kan tadi yang A ditanya di situ. Titik-titiknya A kan. Jadi A kuadrat, B kuadratnya 16, C kuadratnya 30. Jadi 256 ditambah 900. Jadi 1156. Kalau diakarin berapa? 34 ya. Karena 35 itu 1225. Jadi tambah 34 tambah 35. Tambah 34 tambah 35, 1225. Gitu ya. Boleh kalian hitung, boleh kalian langsung triple Pitagoraskan. Tapi syaratnya ya kalian harus hafal. Gitu ya. Hafalan itu memudahkan. Jadi jangan karena ada hafal nggak usah hitung kok ya, jangan ya. Jangan lupa hitungannya. Kalau kita lanjut, nanti kalau kalian udah masuk sekolah, pasti angkanya gitu-gitu aja. 3, 4, 5 lah, 6, 8, 10, 8, 15, 17 gitu. Kalau enggak nanti bentuknya bentuk akar. Bentuk akar gitu. Yang kayak semalam tuh akar 3, akar 2, akar 6 gitu. Bentuknya paling sederhana gitu. Itu aja. Gak ada yang koma-koma. Semuanya bentuk akar ya. Jadi akar itu bilangan irasional. Irasional. Akar-akar tuh irasional. Lanjut, soal nomor 3. Perhatikan segitiga berikut. Itu segitiganya siku-siku. Tanya sisi A. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti berlaku triple Pitagoras atau teorema Pitagoras sama ya. Jadi kalau kalian bisa nebak nih, berapa? A 14, sisi miringnya 50. Berapa A-nya? Kayak sebenarnya Koko lupa 7 deh. Koko lupa sebenarnya angka 7 ya. Tapi Koko udah ingat. Kalau triple Pitagoras 7, 7 itu 24, 25. Coba kalian hitung deh. 7 kuadrat berapa? 49 kan? 24 berapa? 576. Kalau jumlahnya berapa? 625. Kalau diakarnya jadi berapa? 25 kan? Nah, betul. Itu triple Pitagorasnya. Kalau 7, 24, 25. Kalian tambahin di catatan kalian semalam kalau ada catat. Supaya dikoleksi biar lebih banyak lagi triplenya. Jadi kalau 7, 24, 25. Jadi kalau di soal ini, A-nya berapa? Ya, krik-krik. Kalau 7 itu 14 kali berapa? Kalau 14 itu 7 kali berapa? 2. Kalau 50? Berarti aslinya 7, 24, 25 kan? Nah, berarti A-nya berapa? 24. 48 lah. Nah, 24 dikali 2. Karena dikali 2 semua ya. Jadi 48 cm. Kok nggak mau hafal, kok bingung. Ya udah dihitung pakai Pitagoras biasa. Jadi kalau kota Pitagoras apa? Sisi miring kuadrat. Di sini sisi miringnya yang mana? A 14 atau 50? 50. 50, betul. Jadi sisi miring kuadrat 50 cm kuadrat sama dengan 14 cm kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti 50 cm kuadrat berapa? 2.500 cm kuadrat sama dengan 196 cm kuadrat tambah A kuadrat. Ini kalau dipindahkan jadi minus kan? Jadi A kuadrat tuh 2.500 cm kuadrat dikurang 196 cm kuadrat. Mabuk. Kalau dikurangi berapa? Kurang 200 tambah 4. 2304 ya. 2304 cm kuadrat. Nah, kalau diakarin berapa? Ya hitung pakai kalkulator boleh. Ini pasti nanti 48 ya. Betul nggak sih? Tuh. Aduh, jauh pula kalkulator ya. Betul nggak? Betul nggak? Kalau tak betul nih, pokoknya salah nih. Tapi matematika tidak membohongi ya. Sebentar. 48 dikali 48, ya 2304. Ya, berarti panjang sisi A-nya udah dapat ya, 48 cm, cm. Nah, sekarang yang B, luas dari segitiga berarti luasnya apa? Setengah dikali apa kali apa? A kali T. Kali T. Nah, A-nya berapa, T-nya berapa? 48 sama 14. Nah, betul, 48 dengan 14. Ya, udah dihitung. Berarti ini berapa nih? 7. 48 kali 7 berapa? 28, 336 ya. Kalau nggak 336 cm kuadrat. Gitu. Dah, gitu aja. Gampang kan? Kayak soal semalam sih, cuman kok kasih angka yang lebih lain aja. Gitu.
supaya nggak bosen ya. Tapi kalian udah koleksian banyak ya, 3, 4, 5, 6. Kalau 3, 4, 5 itu kelipatan 2-nya berapa? 6, 8, 10. Kelipatan 3-nya 9, 12, 15 gitu. Itu dikali-kali aja. Yang penting kalian bisa melihat pola ya. Oh, jadi misalkan 30, 40, 50. Itu aslinya 3, 4, 5 tapi dikali 10 gitu. 6, 8, 10 itu aslinya 3, 4, 5 tapi dikali 2. Gitu. Ya, tambahin yang semalam aku lupa 7, tambahin tuh tadi. 7, 24, 25. Jadi kelipatannya berapa yang kayak gini? 14, 48, dan 50. Itu kalau udah dikali 2. Ya, kita lanjut ke oke, aku nanya dulu. CV ya paham? Lumayan. Maya. Marvela paham? Oke, ya kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 tuh tipenya aja beda, tapi masih Pitagoras gitu ya, masih Pitagoras. Duh, sebentar. Ya, nomor 4. Jadi sebuah persegi memiliki luas 100. Coba, kalau persegi luasnya 100, sisinya berapa? 10. 10 ya. Jangan lupa. Karena luas persegi apa? S kuadrat. Karena kan persegi itu gimana sih? Jadi jangan hafal S kuadratnya, tapi hafal persegi itu yang gimana gitu. Persegi itu yang gimana sih? Ya paling paling terkenal tuh semua sisi sama panjang kan gitu. Dari SD kita pelajari. Oh, persegi itu sifat-sifat persegi yang sampai kalian hafal dulu SD. Kasian banget kalian ya. Jadi semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama besar. Yaitu berapa? Semua sudut persegi itu sama besar yaitu berapa? Nah, aduh, coba lihat gambarnya nih. Kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini sudutnya berapa? Ini semuanya sama besar. Berapa besar sudutnya? 90. 90 gitu. Karena tegak lurus. Ya, tegak lurus. Jadi semuanya 90. Makanya biasa kalau digambar dikasih tanda siku-siku gini. Nah, juga lupa ya, itu materi SD, SMP 1 juga. Kemarin kalian belajar bidang datar. Itu nggak usah dihafal gitu ya. Terus apalagi sisi yang berhadapan sama besar ya pastilah. Ya kan ini ya total semua sisinya sama panjang kok ya kan. Oke, jadi kalau kita punya sisinya S, maka luasnya adalah si S ini kita tarik ke sana sejauh S. Itu namanya luas. Jadi luas itu sebenarnya kita punya satu garis, kita tarik garis itu sejauh berapa, itu luasnya. Misalkan kita punya garis ini, kita punya garis ini. Misalkan garis ini misalkan sepanjang 7 cm. Kita tarik garis itu sejauh 2 cm ke kanan misalkan. Kita tarik 2 ke situ, 2 cm. Jadi otomatis kan dia kayak punya shape kan. Kalau kalian lagi arsir sesuatu tuh kalian kan pensilnya kan kayak gini ya. Kayak punya bagian panjang-panjangnya gitu. Nah, kalau kalian shape itu kan kayak punya luas arsiran gitu kan. Sama kayak gini. Jadi kalau nanti dia sampai sini kayak ini udah terarsir semuanya gitu. Nah, itu luas arsir atau luas daerah gitu. Jadi nggak usah dihafal. Jadi luasnya ya 7 dikali 2. Dari 7 itu ditarik 2 serp gitu. Sama seperti si S ini. Kita punya suatu garis panjangnya S, kita tarik sejauh S juga, berarti luasnya apa? Ya S kali S. Luasnya S kuadrat. Sama kayak persegi panjang. Yang ini kita kasih contoh itu persegi panjang kan. Kita punya garis P, panjangnya P, ini P. Koko mau tarik dia sejauh L, Koko mau pindahkan dia sejauh L. Ya udah berarti akhirnya di sini. Nah, berarti ya lintasannya udah dilalui kan ini semua kan. Berarti luasnya apa? P tarik sejauh L, berarti P dikali L. Sebenarnya itu arti luas. Luasnya P kali L. Nah, kalau segitiga gimana kok? Kalau segitiga itu sebenarnya dari persegi atau dari segi 4. Dari segi 4 itu nanti pokoknya diotak-atik lah gitu. Sebenarnya dari persegi panjang. Kalau aku cerita hari ini kayaknya kepanjangan ya. Kalau ada waktu nanti Koko bahas semua jenis bidang datar, rumusnya dari mana sih? Kalau kalian mau penasaran, boleh cek Google tuh, Google banyak tuh. Kalau kalian niat aja belajar ya. Oke, yang B sekarang. Berapa panjang diagonal sisi? Nah, berarti kita gambarin dulu perseginya kayak gimana sih? Misalkan kayak gini, tadi perseginya 10 ya. Semua sisinya 10. Diagonal sisi yang kayak mana sih? Diagonal sisi kalau kalian ingat, itu yang kayak gini.
Jadi dari titik ke titik yang lain ya, kayak berseberangan gitu, melalui titik pusatnya. Titik pusat kan pasti tengah-tengah ya. Kalau ditarik titik-titik melalui titik pusat itu namanya diagonal diagonal segi 4. Kalau dia persegi ya diagonal persegi gitu ya. Nah, dia tanya berapa yang panjang warna merah itu. Nah, kalau dulu kan cuma disuruh gambar, oh, yang diagonal mana sih, yang ini mana sih, gitu. Tapi karena belum belajar Pitagoras, jadi nggak bisa dicari. Sekarang udah belajar Pitagoras, bisa dicari berapa panjangnya itu. Kita tarik keluar, kita ambil segitiga yang kanan bawah. Kanan bawah itu segitiganya kayak gini kan. Ini pasti siku-siku ya. Persegi itu sudutnya 90 derajat. Itu harus diingat. Kalau nggak ingat, ya berarti kalian nggak tahu ini siku-siku itu mana nggak. Kalau nggak tahu siku-siku atau enggak, ya berarti kalian ragu nih. Pitagoras atau enggak. Ini tadi 10, ini juga 10. Ini sisi miringnya diagonal yang mau kita cari. Misalkan namanya C. Pakailah Pitagoras. Jadi C kuadrat itu adalah 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi C kuadrat itu 100 ditambah 100. Jadi C kuadrat itu adalah 100 tambah 100, 200. Baru diakarin, C itu akar dari 200. Sederhanakan. Buat ke bentuk yang paling sederhana sampai udah nggak ada yang bisa diakarin lagi. Kalau 200 itu berapa kali berapa yang bisa diakarin salah satunya? Krik-krik. 100 8 dikali. kali 25. Boleh. Berapa kali tadi? 8 kali 25. Boleh. 8 dikali 25. 25 bisa diakarin nggak? Bisa. Jadi berapa? 5. Sisanya akar 8. 8 bisa diakarin lagi nggak? Berapa kali berapa? 4 bisa nggak? 4 kali 2 kan bisa kan? Jadi 4 kali 2. Akar 4 berapa? 2. Ya, berarti 5 dikali 2 dikali akar 2 berarti 10 akar 2. Akar 2 bisa lagi nggak? Nggak bisa ya. Udah paling mentok tuh 2. Yang nggak bisa diakarin lagi biasa bilangan prima. Akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 11, akar 13. Itu biasa udah nggak bisa diakarin lagi. Yang bilangan prima ya. Gitu. Nah, berarti akar 200 itu sebenarnya ya 10 akar 2. Atau kalau koko tadi udah keceplosan sedikit, 200 itu kan 100 dikali 2. Ya kan? Akar dari 100 dikali 2. Akar 100 berapa? 10, langsung aja 10 akar 2. Kalau kalian nggak bisa kepikiran seperti itu, nggak apa-apa. Ya kalian yang kayak Kelly tadi, dia mikirnya, oh 25 bisa aku. Hitung aja. Nanti kalau kan sisanya akar 8, baru mikir lagi, akar 8 udah sederhana belum? Udah prima belum? Kalau belum prima berarti masih bisa diakarin gitu. Pasti bisa. Gitu. Ya, itu untuk nomor 4. Ya, silakan dicatat dulu. Jadi, Pitagoras itu penerapannya mungkin di bidang datar aja ya. Jadi nanti balik lagi ke materi kelas 7 tentang persegi, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, jejar genjang, trapesium, itu jangan lupa. Sampai kuliah pun, jejar genjang pun masih ditanya luasnya apa. Dan ada yang lupa loh. Ya, ada yang lupa loh. Keren ya. Anak kuliahan pun masih lupa. Jejar genjang itu gimana sih? Luasnya. Itu kacau. Ya, kita lanjut nomor 5. Oke, nomor 5, sebuah persegi panjang ABCD, ada persegi panjang, sini A, di sini B, di sini C, di sini D, dengan pusat O, titik pusat O yang di sini lah kira-kira ya, memiliki sisi panjang dan lebar 3 dan 4. Oke, anggaplah ini yang 3, anggaplah ini yang 4. Panjang A ke O, oke, dia tanya nih, A ke O berapa sih? Kira-kira gimana cara dapat AO? Pakai segitiga AOD, terus cari apa namanya? Yang garis tinggi. Oke, coba ya. Tapi cara lebih gampangnya cari diagonal dulu sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Coba kita pakai cara Kelly. Coba kita lihat segitiga AOD. Pertama-tama, berarti yang dicari kan AO kan. AO dengan OD sama panjang nggak? Sama. Sama berarti segitiganya segitiga apa tuh? Sama kaki. Sama kaki ya. Oke, AD-nya kan diketahui berapa tadi? 4.
3, sorry, maaf. Ya, 3. Cari garis tinggi. Garis tingginya berapa, Kelly? Ayo, tadi ini panjang-panjang kan 4. Ini kan berarti setengahnya aja kan? Berarti berapa tuh? 2, betul ya. Jadi ini 2, ini juga 2 ya. Kalau karena kan O kan di tengah-tengah. Tengah-tengah berarti kan sub dibelah 2 aja. Jadi 2, 4 dibelah 2 jadi 2 ya gitu. Berarti kita punya segitiga. Koko gambarin ulang di sini. Koko gambarin ulang segitiga AO. Matematika banyak cara ya. Jadi apapun caranya yang penting masuk akal aja gitu. Jangan nggak ada angka, nggak ada apa langsung nggak ada cara langsung ada angka. Wah, muncul ajaib banget gitu. Bukan matematika. Tadi kita punya tingginya berapa tadi? 2, alasnya 3, ini mau kita carikan. Kira-kira bisa nggak tuh dicari? Bisa. Bisa ya. Kalau gitu, pakai Pitagoras yang mana? Misalkan aku kasih nama, apa ya? E misalkan. Nah, AE berapa panjangnya? 1,5. 1,5. Ya dah. Berarti cari sisi miringnya, OA, itu kita pakai apa? Pitagoras. Kenapa? Karena tadi ini siku-siku ya. Karena itu garis tinggi. Betul. Jadi, C kuadrat, atau ini C ya. Berarti C kuadrat itu adalah 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Jadi C kuadrat itu 4 tambah 2,25. Jadi C kuadrat itu 6,25. Jadi C akar dari 6,25 berapa? Tahu nggak? Cantik nih angkanya nih. Nggak usah pakai Yang kalkulator. 15 kok. 2,5. 2,5. Betul. Lah berarti C itu apa tadi? Sisi miringnya kan? AO-nya kan? Nah, berarti langsung dapat. Oh, berarti ini sama dengan AO juga. Bentar ya, mana hapus ini? AO. Oke? Betul, boleh pakai cara Kelly, boleh. Itu ide yang bagus juga. Tapi ide yang paling umum ya, yang paling nanti sama Cici, sama guru di sekolah tercinta kalian, pasti cari dulu diagonal gitu. Cara cari diagonal gimana? Ya itu cara yang paling, ya kalau kalian bisa temukan cara yang outstanding ya keren sih. Kau juga baru tahu bisa cari AOD. Selama ini kau ngajarin pakai diagonal dulu sebenarnya. Mantap Kelly. Jadi kita gambarin dulu. Kelly nama keponakan Koko loh. Sama-sama Kelly ya. Mantap. Dan tulisannya beda. Jadi kalau kita lihat segitiga yang seperti ini A, ini B, ini C, ini kan siku-siku ya. Kalau ini 3, ini 4, AC berapa? 5. 5, karena dia triple Pythagoras. AC itu kan diagonal. Berarti AO itu kan setengahnya aja. Setengah dari 5 berapa? 2,5. Jawabannya sama kan? Gitu. Apapun caranya, yang penting jangan ini ya, aku kasih tahu buat mindset baru. Jangan karena gampang kalian pakai cara itu, jangan. Tapi pakai cara itu kalau kalian paham caranya. Kau ngerti cara yang kayak Kelly, atau Kelly mikir, oh wah kepikiran kayak gini kok, ikutin. Cok, pakai cara itu. Kalau lu paham pakai cara itu, pakai. Tapi jangan menutup telinga kalau ada cara lain, jangan gitu. Kalian pelajari juga cara lain. Oh, cara lainnya seperti ini. Lebih gampang, iya lebih gampang. Kalau mau ikutin silakan. Kalau mau kekeh, ini cara aku, boleh silakan. Ya, jangan jangan karena gampang kok pakai ini. Ya boleh silakan, terserah kalian. Yang penting kalian paham aja. Kalau misalkan mau pakai cara yang lebih gampang, kalian harus paham juga. Oke? Ya, mantap. Eh, itu 2 cara ya. Cara pertama cara Kelly, yang kedua cara yang paling umum tuh. Di Google semuanya caranya cari diagonal dulu. Oke, aku nanya dulu sama Angelica, paham? Lumayan. Lumayan. Ceveo paham? Ya. Ya, paham. Harisan paham? Paham. Paham ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Kita lihat dulu soal nomor 6 tuh yang kayak gimana sih. Jadi ya apapun itu intinya Pitagoras kan. Jadi balik lagi ke seberapa kalian bisa melihat atau mencari ide. Caranya gimana sih? Hitungnya apa? Hitungnya ya Pitagoras gitu. Karena udah lancar hitungnya kan. C kuadrat, A kuadrat, B kuadrat. Alah gampang kok kalau hitung-hitungan. Tapi masalahnya adalah cari idenya bisa nggak sih? Gitu. Mau hitung apa dulu sekarang? Pertama-tama mau hitung apa dulu? Nah, itu
Itu kalian dilatih di situ ya. Nomor 6. Kalian lihat dulu sekilas segitiga ABC, terus yang A, tentukan nilai dari X. X itu yang ini. Cari dulu X. Cara cari X gimana? Kau kasih nama nih O. Cara cari X gimana? Cari Pitagoras AOB. Pitagoras AOB. Kalau 5, 12, sisi miringnya berapa? 13. 13. Itu triple Pitagoras ya. Kok kalau nggak mau kok atau lupa kok, misalkan. Kalian jangan sok-sokan ya. Oh 5, 12, 11 gitu. Jangan ya. Ya itu nggak masuk akal. Kalau 11 kan lebih pendek. Berarti itu bukan sisi miring sebenarnya. Misalkan 5, 12, 14 misalkan. Nah itu udah salah. Salah hafal lah. Mungkin salah hafal ya. Itu kacau. Jadi bagusan kalian hitung. Kalau ragu ya. Jadi X itu X kuadrat. X itu sisi miring ya. Jadi X kuadrat itu adalah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, jadi X kuadrat itu adalah 25 ditambah 169, 144. Jadi X kuadrat itu adalah 169, akar dari 169 berapa? 13. Gitu. Ya, kalau ragu atau lupa, suatu saat misalkan kalian lupa, ya kalian hitung pakai Pitagoras saja ya. Nah, dapat X, X-nya 13. Sekarang, cari Y. Nah, ini Y. Cara-caranya gimana, tahu nggak? Nggak dikasih tahu apa-apa, semuanya ada di gambar. Cara cari Y gimana? Itu kan kalau kalian lihat segitiga ABC itu kan nggak siku-siku kan? Kalau nggak siku-siku berarti nggak bisa Pitagoras kan? Nggak bisa, 20 kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat tambah Y kuadrat, ini nggak boleh. Karena dia tidak siku-siku, ini tumpul loh. Dia bukan siku, jadi nggak boleh. Ya caranya gimana? Pitagorasin dari semuanya. Semuanya tuh yang apa? Kasih nama coba. Cari Segitiga apa? dari segitiga siku dari 12 sama 20. Iya, ya Nanti betul. Y-nya dikurang 5. Betul, betul sekali. Jadi AOC ya. Jadi segitiga yang gede, yang ini, yang kuku warna merah. AOC. Itu kan siku-siku kan? Nah, kalau dia siku-siku berarti bisa di Pitagoras gitu. Berarti kalau kita gambarin lebih jelas lagi, jadi kan kayak gini sebenarnya. Yang gede itu kan kayak gini kan. Ini 20, ini 12, ini berapa gitu. Jadi kalau dapat itu kurangkan 5 dapat Y gitu aja intinya kan. Nah, itu idenya. Idenya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita hitung, ada yang tahu nggak? Cepat. 12 berapa 20? 16. 16. Aslinya berapa, Kelly? 345. 345. Jadi dikali berapa? 4. Iya, ya. Aslinya kan 345, tapi udah dikali 4 gitu. Ya, betul. Kok kalau nggak mau pakai cara itu gimana kok? Hitung loh. Hitungnya ya pakai Pitagoras. Jadi sisi miring kuadrat 20 kuadrat, sisi alas kuadrat nggak tahu kasih nama X bisa. X sudah ada, misalkan Z lah, misalkan Z ya, kasih nama Z. Z kuadrat ditambah ini 12 kuadrat. Jadi 400 sama dengan Z kuadrat ditambah 144, ini pindah ke sono, jadi berapa? 256. Akar dari 256 berapa ya? 16. Gitu. Oke, udah dapat. Berarti ini semua 16. Berarti Y berapa? 11. 11. Sudah selesai kan, gampang. Nah, gitu aja ya. Nah, terus dia tanya, luas segitiga ABC berarti setengah dikali berapa kali berapa? Coba lihat gambar. Ayo, luas segitiga gampang kan? Setengah kali alas kali tinggi kan? Alasnya berapa, tingginya berapa? Lihat namanya segitiga ABC. Ayo, ini kelas 7 nih. Ayo, Kelly, berapa alasnya, berapa tingginya? Ini hilang kah? Coba, Enggak kok, 11 sama 12. berapa Kelly? 11 sama 12. Ya, betul. Malvin berapa tadi? Malvin jawab berapa tadi? Selin jawab berapa tadi, Selin?
11. 11, 12 juga ya, betul ya. Jadi ingat kalau ditanya segitiga ABC berarti yang mana sih? Segitiga ABC yang ini. Kak, warna hitam, gambarnya warna hitam nih ya, warna biru ya. Agak tebal lah, bisa nggak sih? Kayak mana buat tebel? Ketebelan nggak? Aduh, tebel banget. Nah ini nih, segitiga ABC yang ini terlalu tebal malah. Nah berarti segitiga itu alasnya yang mana? Aduh, ketebelan. 5. Nah berarti alasnya yang ini si Y. Tingginya yang mana? Tingginya bukan ini. Itu bukan tinggi. Itu sisi miringnya. Ya semuanya miring sih kalau di segitiga ABC. Tingginya yang mana? Tingginya yang ketika dari atas A ini kita tarik ke bawah sampai terbentuk siku-siku. Makanya tuh garis tinggi namanya. Ya, itu garis tinggi. Jadi segitiga garis tinggi dari segitiga ini adalah ya dari A itu tarik ke bawah. Nanti ini kalau pelajari di kelas 12 tentang bangun ruang dimensi 3. Tentang kubus, tentang balok, tentang prisma, jarak dari titik ke titik, jarak dari ini ke ini. Kalau di SMP kalian belajarnya apa? Volume, luas permukaan gitu ya, panjang sisi. Kalau di SMA kalian belajarnya jarak dari titik ke titik, jarak dari bidang ke bidang. Jadi ada 2 sisi, jarak sisinya berapa sih? Gitu. Nanti ada sedikit trigonometri. Ya, gitu ya. Berarti betul alasnya itu yang Y ini tingginya yang 12 ya. Jadi 11,5 dikali 11 kali 12 berapa? 66. Satuan luas cm kuadrat. Gitu. Ya, silakan dicatat dulu. Kalau mencari luas segitiga itu harusnya ada dari SMP kelas 1. Gitu. Tingginya itu tingginya yang harus tegak lurus ya. Jadi jangan pilih AB sebagai tinggi, jangan. Harrison paham sampai sini? Paham. Paham. Selin paham? CV ya paham? Lumayan. Lumayan. Kok lemes banget CV yo. Angelica paham? Paham. Paham. Marvella paham? Paham ya. Oke, yuk silakan dicatat. Tab nomor 6. Ya, kita lanjut soal nomor 7. Deh. Ini gampang, yakin sama aku ini gampang. Semua gampang sih, cuman kalian harus terbiasa latihan soal aja sebenarnya. Oke, nomor 7. Perhatikan layang-layang PQRS berikut. Jika QO adalah 6, kita coret langsung ya. Jadi di sini 6. PQ-nya 10. Yang ini 10. Maka QR-nya berapa? 10. 10 juga. Betul, 10 juga ya. QS-nya 21. QS itu, ini dari sini ke sini semuanya. 21. Berarti kok nanya, OS berapa? 15. 15. Betul, 15. Berarti sini ke sini 15. Apalagi? Udah. Oke, udah. Yang A. Tentukan panjang SR. SR itu ini ya. Cara-cara itu gimana sih? Ada yang tahu? Pitagoras yang atas dulu. Pitagoras yang atas tuh yang mana? Kasih nama coba. QOR. Betul. QOR dapat apa nanti? 8. Dapat ya. Saya kamu dapatnya OR ya, dapat OR. Ya, OR-nya 8. Kenapa 8? Karena triple asli 345 ya. Oke, gini. Jadi betul kata si Kelly, cari dulu OR-ku. Cari dulu OR-nya. Cari OR itu dapat dari segitiga bagian atas yang QOR ini. Yang kayak mana ya? Yang ini ya. Nampak nggak sih di situ? Nah, gitu. Yang QOR itu dapat nanti OR-nya 8. Jadi kalau kita gambar ulang, ini siku-siku, ini pasti siku-siku semua ya. Karena mereka berpotongan tegak lurus ya. Sama-sama tegak lurus mereka potongnya. Jadi itu pasti siku-siku. Di sini tadi katanya 6, ini 10, ini OR-nya, ini Q-nya. Cari OR-nya berapa? Nah, cara carinya kalau kalian hafal triple Pythagoras ya 6, 8, 10, boleh. Aslinya sebenarnya 3. Aslinya di sini 3, 4, 5, tapi udah dikali 2 kan? 3 kali 2, 6. Jadi 5 dikali 2, 10. Berarti ini 4 dikali 2, jadi 8.
Kalau mau pakai Pitagoras, kok nggak hafal kok. Tiba amnesia, Mbak. Merata pas ujian sih, ya kan? Langsung grogi, kok lupa kok. Pakai Pitagoras. Jadi, Pitagoras katanya apa? Sisi miring yang kuadrat itu sama dengan ya kuadrat dari dua sisi lainnya dijumlahin. Sisi miringnya yang mana sekarang? Krik-krik. Sisi miringnya yang mana? SR. Ah, bukan yang ini, yang segitiga ini. Sisi miringnya yang QR. mana? QR ya. Berarti 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah OR. Ini yang mau kita cari tadi kan. Jadi 100 sama dengan 36 ditambah OR kuadrat. Pindah ke sono. Jadi 100 dikurang 36 berapa? 64. Kalau diakarin jadi 8 ya. Nah, berarti dapat OR-nya, oh ternyata 8 gitu. Boleh kalian pakai cara Pitagoras hitung manual, kuadrat-kuadrat, boleh kalian pakai triple Pitagoras menghafal, boleh. Bebas. Jadi di sini 8 ya. Nah, ini 8. Kalau gitu cara cari SR gimana? Pitagoras lagi. Tapi segitiganya yang udah segitiga yang bawah ini, yang kayak gini ya. Duh, mereng. Nah, ini O-nya, ini R-nya, ini S-nya. Ini tadi 8 kita dapatkan. Yang OS-nya berapa tadi? 15. Siku-siku di sini. Kalau kalian hafal triple Pitagoras, RS-nya berapa? 17. Kalau hafal triple Pitagorasnya 8, 15, miringnya pasti 17. Ya. Kalau lupa misalkan ya pakai Pitagoras gitu. Apa kata Pitagoras? Sisi miring kuadrat sama dengan eh, kuadrat dari dua sisi lainnya dijumlahin. Ya udah, miringnya yang SR itu yang mau kita cari SR kuadrat dari dua sisi lainnya berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Jadi 64 ditambah 225 jadi berapa? 289 kalau diakarin jadi 17. Nah, betul. Dapat SR-nya gitu. Oke, jadi yang penting tuh idenya. Ya kalau kalian menghitung-hitung seperti ini ya kayaknya anak SD juga bisa ya. Anak SD kalau dikasih rumus disuruh masukin ini ya bisa. Tapi yang mereka nggak bisa apa? Alurnya, idenya. Apa dulu sih yang mau kita kerjain di sini gitu. Pasti mereka nggak tahu tuh. Dikasih soal, bahkan mereka paham tuh nggak. Pasti bingung nih. Nih mau ngapain dulu ya? Mau diapain dulu? Jadi ide dari satu soal itu lebih penting. Hitung-hitungannya mah kalkulator juga bisa, kata kasarnya gitu. Ya, itu yang A, dia dapat SR, udah dapat 17 CM. Yang B, itu kan keliling layang-layang. Nah, kelilingnya berapa? Bisa hitung kan? Berapa? 5, Pak. Ya, betul. 17, 17, 10, 10. Berarti berapa? 54. Betul. Yang C, luas layang-layang. Masih ingat nggak luas layang-layang apa? D1, D2 per 2. Kalau lupa, misalkan lupa, bisa pakai apa? Misalkan lupa nih, kalau lupa D1, D2 per 2 bisa pakai segitiga kan? Ini kan segitiga. Kau udah tahu kan alasnya tadi berapa? Ini kan 8, makanya juga 8. Tingginya 6, cari ini, terus cari ini, cari segitiga ini luasnya, dan ini tambahin semuanya. Kalau Kelly, D1, D2 per 2, jawabannya berapa hasilnya? Belum hitung kok. Nah, coba kita hitung ya. Kalau D1-nya berapa kalau gitu? Diagonal satunya berapa? 21, Oke, diagonal 2-nya? 16. Ya, betul. Berarti yang ini, tadi kok tulis panjang ini diagonal 1, anggaplah diagonal 1. Yang ini namanya diagonal 2, 16. Berarti 21 dikali 16 dibagi 2 jadi berapa? 168, betul ya? C kuadrat ya. Nah, itu kalau kalian hafal. Kalau nggak hafal ya cari segitiga satu-satu. Segitiga ini berapa luasnya? Setengah dikali alas 8 kali tingginya berapa? 6. Coret 4, jadi 24 kan? Ini dengan ini sama, 24 juga. Kembar dia. Karena sama-sama alasnya 8, tingginya 6 kan? Jadi nggak usah hitung 2 kali, pasti udah 24. Yang ini berapa? Setengah dikali alasnya berapa? Alasnya ini tadi 8, tingginya yang ini 15. Jadi 4 kali 15 berapa? 60. Yang ini juga nanti luasnya 60. Dia ada tambahin semuanya, 24 berapa? 48.
60 berapa? 120. Betul nggak 168? Sama kan? Kalau misalkan lupa, bisa pakai itu. Dengan syarat ya harus tahu alas tinggi dari setiap segitiganya. Kalau nggak tahu gimana kok? Pitagoras pasti dapat. Gitu ya. Oke, silakan dicatat. Koko nanya, Harrison paham nggak? Hilang. Angelica paham? Paham. Oke, CV paham? Paham kok. Paham ya? Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau dulu kalian hafalnya hitungnya D1, D2 per 2 gitu-gitu ya. Sekarang ya sebenarnya Pitagoras terus cari luas. Itu cuma mereview sebenarnya sih. Biar nggak lupa-lupa aja gitu. Dan jangan pernah dilupakan ya. Itu makanya di SD kan udah belajar hitungan kayak gitu kan. Nomor 8, kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut punya rusuk 2. Rusuknya 2 berarti AB-nya berapa? 2. 2. AH-nya berapa? 2. 2 juga. BC berapa? 2 juga. 2 juga ya. Itu kan rusuk kok ya. Jawab pertanyaan berikut. Gambarkan segitiga ACH. ACH itu yang mana sih kalau di gambar ini? ACH itu yang kayak gini kan. Coba Koko nanya sama kalian, itu segitiga apa? ACH itu segitiga apa? Siku-siku. Sama kaki. Siku-siku. Ya, siku-siku betul, CVO. Siku-sikunya di titik mana? Kok aku nggak bilang siku-siku? Oh iya, maafin yang betul, siku-siku. Ya, CVO bilang apa tadi? Sama kaki ya? Ya, sorry. Nah, Ya. kalau siku-siku berarti titiknya di titik mana siku-sikunya? A. Iya, betul. Di titik A ya, di sini siku-siku. Kok bisa sih? Coba kalian masuk ke dalam kubus itu, kalian membayangkan diri kalian di dalam kubus, coba. Coba, kalau kalian bayangin ya, ini visualisasi sebenarnya. Koko juga nggak bisa bilang siku-siku karena apa, nggak bisa. Ya ada sih, tapi itu di SMA ya. Jadi dia itu proyeksi titik ke bidang itu harus tegak lurus gitu. Jadi kalau ada satu titik turun ke bidang, tetap itu harus tegak lurus dengan semua. Jadi mau dia ke sini, mau dia ke situ, semuanya harus tegak lurus dengan garisnya tadi sebenarnya. Itu di SMA nanti bidang ruangnya. Nah di sini setidaknya kalian masuk dulu ke dalam kubus, bayangin. Pasti kalian melihat segitiga pasti siku-siku. Kalian misalkan di sini ini, kalian orangnya di luar kubus ya, di sini. Kebayang nggak sih? Kalian berdirinya di sini, di mana ya? Di sini lah kira-kira. Kalian di luar kubusnya. Kalian melihat ke situ, pasti kalian melihat segitiganya kayak gini nanti. A, C, H. Dibayangin ya. Oke. Betul ya kayak gitu. Betul kata Malvin siku-siku ya. Nah, sekarang udah digambar ya, yang A sudah digambar. Yang B sekarang turunkan panjang AC. Kalau cari panjang AC gimana caranya? Pitagoras AB. Iya, betul. Kenapa Kelly yakin ABC itu siku-siku? Ya kan persegi. Betul, karena persegi kok. Betul, karena namanya kubus kan. Kubus berarti setiap sisinya ya persegi. Jadi di sini A, kalau persegi ABCD ini Koko tarik keluar, jadi bidang datar 2 dimensi, kayak gini gambarnya. A, B, C, D. Dengan sisi semuanya 2, 2, 2, 2 kan. Nah, AC kan yang ini. Berarti itu namanya apa tadi? AC itu namanya apa? Diagonal. Diagonal sisi ya gitu. Nah, diagonal sisi dari persegi ini ABCD adalah AC. Dengan di sini pasti siku-siku. Kenapa? Karena dia persegi. Oke, di sini juga 2 tadi lupa tulis. Nah, cari AC gimana? Pitagoras, betul kata Kelly. Pitagoras ABC. Jadi kita punya ini dihapus sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Tapi nggak usah lah. Jadi kita fokus segitiga yang ini ya. Nah, kita Pitagoraskan. Jadi kata Pitagoras apa? Yang miring. Miring yang mana sekarang? AB, AC, atau BC? AC. AC yang miring. Jadi katakanlah C misalkan. Jadi C, enggak usah lah, AC aja. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat.
AC kuadrat ditanya, AB kuadrat itu berapa sih? 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. BC juga 2. Jadi AC kuadrat itu 4 tambah 4. Akar dari 8 itu 4 dikali 2, jadi 2 akar 2. Oke? Nah, berarti panjang AC 2 akar 2 di sini. Dapat ya? Tadi AH berapa katanya? AH di soal 2 ya. Jelas. Sekarang cari CH. Cara cari CH gimana? Pitagoras. Pitagoras lagi gitu ya, dari yang ini ya, Pitagoras yang ini. Udah dapat nanti CH. Jadi sisi miringnya CH kuadrat sama dengan AH kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi CH-nya ditanya, kok ingat chicken holic ya? Kalau AH-nya itu 2 kuadrat ditambah AC itu 2 akar 2, 2 akar 2 gimana tulisnya? Sebentar. 2 akar 2 dikuadratin. Jadi CH kuadrat itu adalah 4 ditambah 2. Nah, 2 akar 2 kuadrat berapa? 8. Ya, 8 nih. Kenapa? Karena ini. Jadi kalau dikuadratin jadi 8 nih. Jadi 8. Jadi 4 tambah 8, 12. Jadi CH akar dari 12 itu akar 4 dikali 3, jadi 2 akar 3 ya. Gitu. Udah selesai. Nah, kalau kalian tahu nggak CH itu namanya apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kayaknya di SD ada lah ya. Kau nggak tahu juga. Ini namanya diagonal ruang. Ingat nggak? Atau lupa? Enggak. Nggak tahu? Oke, berarti hari ini kalian tahu. Itu diagonal ruang namanya. Jadi melalui titik pusat. Jadi kalau tadi diagonal sisi gimana? Dari titik A ke titik C, kayak seberangnya gitu loh, seberangnya ya. Jadi garis yang menyeberangi atau membelah gitu. Nah, kalau di bidang dimensi 3 yang kubus ini, itu juga ada diagonal, tapi namanya diagonal ruang. Kan dari seberang ke seberang kan, H ke C kan seberang kan, nah itu namanya diagonal. Ini sedikit banyak yang kalian pelajari nanti di kelas 12 tentang dimensi 3. Tapi lebih aneh lagi, nanti dari H, misalkan ada titik P di tengah HGF, nanti ditanya jarak dari H ke P berapa. Oh, gampang kok, ini siku-siku di sini. Ini 2, ini 1, Pitagoras dapat. Kira-kira gitu. Nanti misalkan jarak dari titik P ke titik tengah-tengah HCH, nah, itu susah nih. Tengah-tengah CH kan di sini, itu pusat kan. Dia tanya jarak dari P ke P ke tengah CH berapa. Itu nggak bisa. Bisa, tapi harus tambahin segitiga kayak gini. Dan ini kalian pasti harus pakai trigonometri. Kalau nggak salah aturan kosinus. Jadi ini tahu lah, nah, HP bisa cari kan Pitagoras, PC bisa cari Pitagoras, HC bisa dicari gitu. Nanti kalau dapat kita gambarin segitiga ulang di sini, kita cari ini P ke namanya katakanlah O. Itu nanti pakai trigonometri. Jadi yang kalian belajar ini hanya secuil kecil aja. Banyak lagi yang belum kalian pelajari. Jadi hal kecil ini harus kalian pahami dulu. Supaya hal yang lebih besar kalian bisa. Ini mata wajib kalau di kelas 12. Nanti kalau anak IPS juga belajar ini. Gitu. Karena gampang. Logikanya gampang. Oh, P ke O. Oh ya, paham kan? Tapi caranya nggak paham. Nggak tahu mau gimana. Gitu. Gampang kok, ini gampang yakin. Ya, silakan dicatat dulu nomor 8. Tapi soal nomor 8 yang kayak gini jarang sih kalau soal SMP. Banyak kan bidang datar dia. Jadi kok karang sendiri sebenarnya. Sampai sini, Selin paham? Paham. Marvella paham? Paham. Paham ya. Cevio paham? Paham. Paham. Angelica paham? Paham. Harrison paham? Paham. Oke. Malvin paham? Paham. Paham. Kelly paham? Paham. Oke. Ya, kalau sudah, kalian boleh send ke WA Koko. Jangan stres banget ya, santai-santai aja. Kok nggak ngerti? Jumat masih les. Nggak ngerti lagi. Tanggal 3 masih les. Kan belum ujian.
Oh, stop recording dulu ya.